Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam channel Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Denpasar. Kita akan membahas buku Sekolah Sabat pelajaran yang ke-12, Pandangan Dunia Alkitabiah. Kita mulai diskusi atau pelajaran Sekolah Sabat kita ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang baik. Biarlah Kau saja yang urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh siap menerima firman-Mu. Kami boleh mengerti maksud-Mu bagi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita, pandangan dunia Alkitabiah. Bisa juga kita sebut pandangan dunia Kristen. Mungkin sederhananya kita katakan wawasan mengenai dunia oleh individu atau sekelompok orang Kristen mengenai dunia menurut Alkitab. Atau kita sederhanakan lagi, konsep yang komprehensif, konsep yang utuh, yang menyeluruh tentang dunia menurut Alkitab. Apa yang Alkitab katakan mengenai dunia kita ini? Bahwa Alkitab menuliskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan juga menciptakan manusia menurut peta Allah dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia yang diciptakan menurut peta Allah mempunyai 3 dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ini secara komprehensif, menyeluruh, utuh. Kemudian Alkitab juga menuliskan bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah berjanji akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang baru dari manusia yang sudah dibangkitkan atau yang naik ke surga, yang sudah diubahkan dalam bentuk yang baka seperti Yesus. Inilah sebabnya dalam pelajaran kita dituliskan di dalam ayat inti kita 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Menguduskan seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Inilah yang tadi dimaksud menurut Alkitab, manusia yang seutuhnya yang diciptakan menurut peta Allah. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, sebagaimana yang dituliskan di dalam Yesaya 65 ayat 17-25, yaitu dunia, langit dan bumi yang baru, akan ada 2 globalisasi besar yang ditulis di dalam buku Wahyu. Yang pertama di dalam Wahyu 13 menjelaskan kesalahan yang mendunia ketika seluruh dunia akan kagum dan mengikuti binatang dari laut. Wahyu 14 menyoroti kebenaran yang mendunia pada saat Injil yang kekal akan diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kemudian dikatakan akan ada rupa-rupa angin pengajaran yang akan bertiup, dan banyak orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Dalam pelajaran kita hari ini mengenai pandangan dunia Alkitabiah, konsep yang menyeluruh mengenai dunia menurut Alkitab, bahwa akan ada dunia yang baru. Sebelumnya itu akan ada 2 globalisasi besar yang melanda dunia ini. Sehingga diperlukan pertumbuhan iman umat manusia. Yang tadi kita sebutkan manusia yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itulah Allah memberikan satu contoh patron, model, yaitu Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus Kristus? Di dalam Lukas 2 ayat 52
Katakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ada 4 hal di sini. Bertambah hikmatnya, ini berhubungan dengan mental, intelektual, berhubungan dengan pikiran. Lalu bertambah besarnya, itu berhubungan dengan fisik. Dan makin dikasihi oleh Allah, ini berhubungan dengan rohani atau spiritual. Dan bertambah dikasihi oleh manusia, ini bersifat sosial. Jadi ada 4 dimensi yang sedang ditonjolkan di sini yang kita lihat. Inilah yang sedang dipertunjukkan oleh Alkitab, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah secara keseluruhan utuh, tubuh fisiknya. Menurut filsuf Yunani, bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa, penjara roh. Maka kalau tubuh itu mati, maka roh itu akan keluar dan melayang-layang. Dan ini tidak alkitabiah. Alkitab katakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Lalu Alkitab katakan melalui Rasul Paulus bahwa tubuh kita ini bukan penjara, tetapi adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh inilah bait Roh Kudus, bait Allah yang harus dijaga. Artinya bahwa tubuh kita itu suci, kudus, karena Allah diam di dalamnya. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dimensi atau aspek tubuh atau fisik sangat penting, harus dijaga. Maka ada patah katakan in sana in corpore sana, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Maka tubuh itu harus dijaga supaya kita juga secara keseluruhan sehat. Dan poin yang kedua yaitu pikiran atau mental atau intelektual. Boleh juga kita sebutkan tabiat atau karakter. Dan ini harus dijaga. Bahwa dikatakan ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita memiliki pikiran Kristus. Kemurnian dan cinta bersinar dalam karakter. Kelembutan dan kebenaran mengendalikan hidup. Ekspresi wajah sangat berubah. Kristus yang tinggal dalam jiwa memberikan kuasa yang mengubah dan aspek lahiriah menjadi saksi kedamaian dan sukacita yang memerintah dari dalam. Ellen G. White Selected Messages, buku 1 halaman 337. Kemudian di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Efesus 2 ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran itu penting juga karena kita harus memikirkan apa yang baik. Di dalam Filipi 4 ayat 8, Kolose 3 ayat 2, pikiran yang di atas. Lalu Raja Daud juga katakan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4, siapa yang bersih tangannya dan murni hatinya yang bisa masuk ke gunung Allah. Lalu 1 Korintus 2 ayat 16 katakan kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana pikiran itu harus dijaga? Karena dikatakan bahwa pikiran itu mencerminkan jiwa kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan keluar, yang kita akan katakan. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita setiap hari, mati setiap hari untuk diri sendiri. Upaya yang tekun setiap hari dengan iman untuk taat kepada Kristus. Sehingga kita akan bisa memiliki pikiran Kristus itu. Kemudian yang ketiga, roh, spiritual. Katakan kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Hal-hal yang rohani hanya bisa kita pikirkan di dalam diri yang rohani. Rasul Paulus membedakan pikiran duniawi dan pikiran rohani. Sehingga kita bisa membedakan dengan jelas bahwa pikiran rohani itu penting. Kita harus jaga. Di dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11 bahwa hidup di dalam roh. Karena kita bisa mengetahui maksud Tuhan hanya melalui tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran
di dalam Yohanes 16 ayat 13. Jadi hanya dengan roh spiritual kita ini, maka tubuh fisik kita, jiwa kita, pikiran kita, dan juga spiritual kita harus sejalan. Tidak bisa satu-satu. Jadi bila tubuh fisik mati, maka yang lain pun akan mati juga. Dan yang keempat, bersedia bagi kedatangannya, yaitu bersifat sosial. Aspek sosial yang ditunjukkan oleh Yesus pada saat dia di dunia, dia melakukan pelayanan kepada orang lain, memberi makan, mengajar, kemudian menyembuhkan. Itu yang dilakukan. Di dalam Matius 20 ayat 28, bahwa kita adalah saksi Tuhan untuk melayani. Dengan melayani, maka kita akan dapat bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Pertikaian besar sedang diambang kesudahan. Setiap laporan mengenai malapetaka di laut dan di darat merupakan satu kesaksian pada kenyataan bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Ellen G. White, Maranatha, halaman 220. Hari ini Anda harus menjalani kehidupan doa. Tulisan Nyonya White dalam Sign of the Times, Oktober 20, 1887. Marilah kita menentukan untuk melakukan segala kekuatan kita, menyampaikan terang kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran kita mengenai pemikiran, konsep, pandangan dunia Alkitabiah, wawasan mengenai dunia menurut Alkitab, bahwa kita manusia yang berdosa mempunyai 3 dimensi yang harus bertumbuh. Ditambah lagi 1 dimensi sosial. Ini ada satu yang menyeluruh, yang tidak bisa terpisah satu sama lain. Pada saat ini tubuh kita bisa masih dalam yang tidak kekal. Kita akan mendapatkan kekekalan pada saat Yesus datang yang kedua kali, bila kita tetap setia. Kemudian yang bisa diperbaiki saat ini adalah pikiran kita yang dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan spiritual atau rohani kita. Kutipan yang terakhir di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 114. Jika kita memikirkan serta berbicara lebih banyak dari hal Yesus dan kurang mengenai diri sendiri, maka kita akan memperoleh lebih banyak lagi hadirat Tuhan itu. Kristus dan Dia yang sudah disalibkan itu haruslah menjadi pokok renungan, pokok percakapan, dan gelora hati kita yang penuh kesukaan. Hari ini adalah hari kita untuk berdoa. Hari ini adalah waktu kita untuk bersaksi. Hari ini adalah waktu kita untuk membicarakan Yesus. Sehingga dengan demikian kita menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan. Menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita akan bertemu pada channel-channel berikutnya dan kita akan berdoa untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bapa di surga, terima kasih akan kasih karunia-Mu, firman-Mu, supaya kami boleh mengerti bahwa kami adalah manusia yang seutuhnya yang diciptakan menurut peta-Mu. Walaupun akibat dosa banyak yang sudah hilang, tetapi masih ada hal yang bisa diperbaiki, yaitu pikiran dan kerohanian kami. Sehingga dengan demikian kami boleh mempunyai pikiran Kristus, supaya kami boleh diurapi dengan Roh-Mu yang kudus, menuntun kami di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.